Salam jumpa kembali saudara-saudara sekalian. Pada hari ini kita akan khusus bicara mengenai pendidikan multikultural. Ya. Ada banyak pertanyaan yang kami terima terkait dengan pendidikan multikultural ini. Ya, mengapa sih kita harus membicarakan mengenai multikultural? Saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa di dalam kelas itu kan isinya pasti beragam siswa. Tidak hanya dilihat dari segi latar belakang ekonomi, agama, etnis, tapi juga beraneka ragam pengalaman-pengalaman masa lalu, ya, latar belakang keluarga, kehidupan sosial, dan lain sebagainya. Nah, dengan kata lain, ruang kelas masa kini, apakah dalam dunia fisik maupun dalam dunia virtual, kita berhadapan dengan para peserta didik yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, pendidikan multikultural ini penting, terutama di Indonesia, karena kita tahu bahwa di Indonesia adalah suatu negara bangsa katanya. Karena di dalamnya terdiri dari beraneka ragam etnis, beraneka ragam suku, beraneka ragam agama, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita membuat agar kondisi multikultural ini menjadi kekuatan bagi kita, bukan menjadi kebalikannya sebagai halangan dalam mendidik anak-anak era modern. Saudara-saudara sekalian, sekarang itu era global. Dalam kehidupan sehari-hari, setelah anak-anak itu sekolah, di rumah, mereka berada di masyarakat, berjumpa dengan manusia yang berbeda-beda, berinteraksi dengan manusia yang berbeda-beda, beraktivitas dengan manusia yang berbeda-beda. Kita tahu bahwa manusia itu kan bukan hanya makhluk individu, tetapi juga makhluk sosial. Setiap orang hanya bisa mencapai cita-citanya melalui orang lain. Oleh karena itulah kita harus membiasakan diri, mempersiapkan para peserta didik kita untuk hidup di lingkungan yang penuh dengan keanekaragaman. Itulah makanya mengapa perlunya di dalam pendidikan dasar dan menengah, para guru harus mempersiapkan anak-anak agar terbiasa menghadapi kondisi multikultural tersebut. Nah, pertanyaan yang banyak ditanyakan di sini adalah, apa sih tantangan terbesar guru saat menghadapi keberagaman di kelas? Banyak guru yang tidak sadar bahwa sebenarnya terkadang waktu dia menjadi fasilitator dalam kelas, terkadang dia itu mengalami yang namanya unconscious bias atau bias yang dia tidak sadar. Misalnya, karena dia berasal dari Jawa Tengah misalnya, setiap kali memberikan contoh-contoh selalu konteksnya adalah di Pulau Jawa. Dia lupa bahwa di dalam kelasnya ada siswa yang dulu lahir dan besar di Pulau Sumatera. Ada siswa yang keluarganya, nenek moyangnya berasal dari Pulau Sulawesi. Nah, akibatnya beberapa siswa merasa didiskriminasi. Karena bolak-balik kok contoh yang diberikan di Pulau Jawa saja. Gitu ya. Bahkan saya masih ingat waktu itu, di sebuah zaman yang masih ada ujian nasional, ada protes dari teman-teman di Provinsi Papua. Karena soal ujiannya berkaitan dengan kereta api, di mana di sana tidak ada jalur kereta api seperti yang kita lihat di Pulau Jawa misalnya. Atau ada protes di siswa-siswa yang hidup di pesisir pantai yang terbiasa melihat laut dan lain sebagainya, dipaksa harus mengerti apa yang terjadi kehidupan di dalam kota. Nah, inilah tantangan terbesar bagi guru, yaitu guru harus memperlakukan siswa yang berbeda-beda juga tergantung dari latar belakangnya. Nah, ini hanya bisa terjadi apabila sang guru juga memiliki semangat kulturalisme itu, memahami perbedaan sebagai sebuah kekuatan. Dulu banyak guru yang protes, "Pak, berarti saya kalau harus bikin soal harus bermacam-macam dong, bikin contoh harus bermacam-macam dong, memberikan materi pembelajaran juga harus bermacam-macam dong."
Dulu memang sulit kita melakukan itu, kita perlu kreasi, inovasi. Tapi sekarang dengan adanya aplikasi seperti artificial intelligence, itu bisa membantu guru-guru dalam membuat berbagai kontes secara cepat tanpa harus menghabiskan banyak waktu dan banyak biaya. Jadi yang penting di sini adalah tantangan terbesar guru adalah dia mau belajar untuk bagaimana menghadapi kelas yang multikultural. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana mengubah perbedaan menjadi kekuatan? Ya ini bagus ya pertanyaannya ya. Karena banyak orang berpikir perbedaan itu sebagai suatu hambatan, ya, apalagi dalam dunia pendidikan. Waduh Pak, satu kelas itu ada 40 orang, cita-citanya beda semua. Masa saya harus memperlakukan mereka sendiri-sendiri dengan cara yang berbeda? Kan lebih baik saya memberikan sesuatu yang umum, biarkan mereka menerjemahkannya sendiri. Nah ini salah satu masalah pemikiran guru yang tidak mau repot karena menghadapi siswa yang sangat beragam. Sebenarnya mudah sekali strateginya. Apa? Kan sudah dikatakan, zaman sekarang itu guru tidak mengajar lagi, tapi memfasilitasi. Artinya apa? Biarkan atau berikan kesempatan kepada siswa untuk lebih banyak berbicara dibandingkan gurunya. Misalnya ya, gurunya sekarang sedang ingin bercerita mengenai pahlawan gitu ya. Gak usah gurunya yang menceritakan mengenai pahlawan nasional. Biarkan gurunya memberikan kesempatan kepada siswanya untuk mencari pahlawan nasional yang berasal dari tanah kelahirannya. Kemudian silakan para siswa sharing, mungkin mereka bisa sambil menceritakan pahlawannya juga menceritakan di mana lahirnya pahlawan tersebut, berapa jauh tinggalnya dari rumahnya, ada di provinsi mana, begitu ya, pakaiannya seperti apa, ya, kulturnya seperti apa, orang-orang yang berasal dari daerah tersebut. Jadi guru memang harus banyak memberikan kesempatan bagi siswa untuk sharing. Bayangkan kalau setiap pertemuan 5-10 siswa sharing bersama-sama. Itu akan membuat siswa lain belajar untuk berempati, belajar untuk mendengarkan, belajar bahwa yang namanya perbedaan, keberagaman itu suatu keniscayaan. Karena diinginkan oleh Sang Pencipta agar manusia ini tampil secara berbeda-beda, saling melengkapi. Nah, dengan cara demikian maka akan ditumbuhkan sifat empati di kalangan siswa. Jadi itu yang paling mudah. Karena begitu saya ngomong artificial intelligence, banyak sekolah di sana mengatakan, Pak, jangankan artificial intelligence, mau pakai internet aja lambat banget di tempat kita. Gimana dong? Nah, memberikan kesempatan kepada siswa untuk cerita tidak membutuhkan biaya apapun, hanya membutuhkan keterbukaan pikiran dari para guru. Ya. Ada lagi yang menanyakan, apakah pendidikan multikultural hanya tentang etnis dan agama? Tidak. Kita ini kan manusia beda-beda, mulai dari apa? Gendernya berbeda-beda. Ada laki-laki, ada perempuan. Kemampuan fisik juga berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang lemah. Main olahraga ada yang pintar basket, ada yang pintar voli, ada yang pintar kasti. Status ekonominya juga berbeda-beda. Bahkan cara berpikir pun bisa berbeda-beda. Cara bersikap, katanya ada orang yang ekstrovert, ada yang introvert. Cara berteman juga berbeda. Bahkan cara belajar pun berbeda-beda. Ada yang senang kalau belajarnya itu tenang. Ada yang senang kalau berkelompok. Ada yang senang kalau sambil mendengarkan musik. Ada yang senang kalau ngemil dan lain sebagainya. Nah, inilah yang dikatakan bahwa multikultural tidak hanya masalah etnis dan agama. Ya. Jadi teman-teman sekalian, peran guru adalah memberikan kesempatan kepada para siswa untuk saling berbagi. Di sini juga akan menjadi cikal bakal terbentuknya sikap toleran satu dengan yang lain. Terkadang kita suka menjustifikasi orang lain secara negatif karena kita punya persepsi sendiri. Nah, setelah kita berbicara dengan orang yang bersangkutan, baru kita memahami bahwa selama ini kita salah duga mengenai yang bersangkutan. Nah, oleh karena itu, dengan menerima kondisi multikultural
dan mempromosikannya sebagai bagian terintegrasi dari kurikulum, maka Anda sebagai guru tidak hanya mulai menanamkan sifat empati kepada anak-anak, tapi juga menumbuhkan benih-benih agar mereka menjadi pribadi yang toleran. Nah, bagaimana mengintegrasikannya dengan kurikulum? Nah, ini ada pertanyaan lagi. Gampang saja, apapun pelajarannya, mau sejarah, bahasa Indonesia, fisika, kimia, biologi, semua itu kalau Anda memberikan kesempatan siswa untuk berbicara, maka akan melihat perbedaan pandangan, perbedaan persepsi, perbedaan keadaan, karakteristik. Ya, dengan kata lain, intinya adalah kita beralih dari model pembelajaran berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa. Saudara-saudara sekalian, dengan berfokus pada multikulturalisme, maka pendidikan kita tidak hanya menekankan pada aspek-aspek akademik, tapi pada aspek yang lebih mendasar, yaitu aspek nilai kemanusiaan. Demikian sharing kita pada hari ini. Terima kasih dan semoga berguna untuk Anda.